Ya. Sistem bahan bakar karburator. Nah, yang kita pelajari nanti apa? Nanti di sini pertama prinsip kerja harus paham lah, gitu ya. Terus kerja karburator, sistem bahan bakar dulu. Sistem bahan bakar harus tahu prinsip kerjanya. Bagaimana cara bahan bakar itu mengalir ke karburator dan ke ruang bakar. Nah, prinsip kerja kemudian mampu mengidentifikasi komponen. Nanti komponennya apa saja. Kemudian membongkar, ya kalau SMK ya nanti kita belajarnya bongkar pasang, itu wajib ya. Kemarin sudah pernah bongkar karburator di bengkel apa di rumah? Bengkel ya. Gak apa-apa. Malah sudah bisa berarti sedikit. Berarti nanti tinggal melanjutkan. Kemudian yang terakhir mampu merawat sistem bahan bakar karburator. Jadi ini apa? Satu, prinsip kerja. Dua, identifikasi komponen. Kemudian membongkar, belajar bongkar pasang. Kemudian yang selanjutnya adalah mampu merawat. Nah, jadi nggak usah takut sekolah di SMK itu nggak perlu minder. Di SMK ya seperti ini nggak perlu minder. Yang penting kita semangat dulu, karena nggak ada yang namanya bodoh dan kita yang ada semboyan musola ini, yang ada malas dan rajin. Gitu ya. Pokoknya nanti mau bodoh nanti mau benar. Nah, itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah nanti kita akan gini. Nanti kita melihat dulu tayang videonya. Kemudian setelah tayang video nanti kita praktek. Kemudian nanti diskusi. Jadi nanti ya, pokoknya nanti ada sesi lihat video, ada sesi praktek, kemudian ada sesi diskusi, kemudian sesi diskusi kita tanya jawab. Pertanyaan? Nanti lihat video dulu atau praktek dulu, Pak? Enaknya lihat video dulu aja. Lihat video aja ya. Habis video nanti praktek. Di mana pada karburator fix venturi sesuai dengan namanya, diameter venturinya tidak bisa diubah. Mungkin di antara kawan-kawan ada yang belum akan paham bagian ini. Nanti kita akan bahas soal venturi. Dan untuk tipe karburator yang kedua adalah variable venturi, yang banyak digunakan di mesin-mesin kecil, terutama biasanya digunakan pada mesin motor. Dan di sini kita akan menjadikan variabel venturi sebagai acuan kita. Sebelum kita masuk ke sistem kerja, kita harus mengetahui bagian-bagian pada alat ini. Dari samping kita akan melihat pipa bensin atau gas intake. Lalu yang kedua ada idle mixer screw atau idle screw atau yang biasa disebut skrup pengaturan angin. Yang ketiga ada tuas choke. Dan yang keempat ada flow chamber atau yang biasa disebut dengan mangkuk bensin. Lalu dari depan kita akan melihat lubang air intake dan idle air intake. Dan kalau kita masuk ke dalam bagian karburator ini, kita akan melihat spring, variable venturi, tapered needle atau yang biasa disebut dengan jarum skep atau jet needle. Lalu ada pilot jet, idle jet, floating atau pelampung, float needle valve. Selamat menonton ya bosku. Oke. Lakukan pada ini ya. Ini selangnya, ini jangan buka dari sini karena ini rawan banget selek ini. Kita bongkarlah dari sini saja. Lepas pinsinya ini.
menggunakan tang ya caranya. Ini dipimpet ini ya. Nah, itu kita masukkan baut untuk menahan supaya tidak bocor bensinnya. Terangkan. Ya, sudah, bosku. Ya, tuh bagian dalamnya, bosku. Banyak sekali airnya. Ini lepas. Ini caranya. Nah, ini kemudian kita lepas ini bagian ini. Nah, ini lepas ini karena kita belum memiliki kunci 6 dan 7 ini ya bosku ya. Ini kan kuncinya nomor 7 ini bosku. Nomor 7, jadi kita menggunakan tang ini. Nah, nggak ada. Kalau nggak menggunakan kunci Inggris juga bisa. Kita menggunakan kunci Inggris supaya tidak selek ini ya bagian ininya. Kita gunakan kunci Inggris saja ini. Karena kita belum memiliki kuncinya nih. Nah, begini. Kita lepas tuh. Kendor dia bosku. Tuh. Kita lepas dulu ini gorengnya, hasilnya. Nah, kemudian kita lepas ini juga nih setelan langsam dan juga angin ini ya bosku. Kita cuci bosku, cuci karburatornya. Kita masukkan bensin dulu, kemudian sikat-sikat bosku bagian lubang venturinya ini ya bosku. Terus yang bersih kita mandikan dia, jangan sampai ada kotorannya bosku. Sikat-sikat terus seperti kita menggosok gigi bosku. Sikat terus bagian dalamnya, jangan sampai ada kotoran ya bosku. Kita lubang-lubang skepnya ini yang tempat skep. Terus bagian luarnya juga nggak apa-apa bosku, supaya bersih juga. Terus kita terus sikat-sikat. Setelah selesai kita bilas bosku, kita mandikan dia dengan bensin ya bosku. Kemudian kita lakukan penyikatan ulang untuk memastikan kebersihannya ya bosku. Kita sikat-sikat lagi dengan kuas sampai bersih. Setelah selesai kita tiriskan. Kemudian ke bagian pelampung, jangan sampai lupa juga saringan bensin. Ini saringan bensin karbu. Kemudian needle jet ya, needle jet juga jangan sampai lupa. Ini jangan sampai tersumbat juga lubang-lubang kecilnya bosku ya. Apabila tersumbat itu akan mengganggu bosku. Kita bersihkan saja. Dan pilot jetnya juga jangan sampai tersumbat. Apabila tersumbat itu dapat mengurangi performa motor Anda ya bosku. Kita bersihkan semuanya bosku. Nah, ini dia. Ini yang tutup itunya tuh, kerak dari tangki bosku. Kerak dari tangki sangat banyak sekali itu. Kita bersihkan saja. Kita cuci, kita bersihkan sampai bersih ya bosku. Nah, sudah bersih bosku. Kita cuci bagian nampannya ini bosku. Nah, ini dia. Ini yang bagian yang akibat ada air ini bosku. Jadi karena ada air terus dalam jangka waktu lama jadi menyebabkan kropos bosku tuh. Itu karena air bosku. Jadi jangan sampai kita biarkan ada air. Nanti kalau dibiarkan itu pasti bakalan seperti itu bosku. Dia akan kropos bosku. Oke. Jadi jangan sampai ada air. Apabila kemasukan air segeralah dibersihkan bosku. Oke. Kita cuci lagi semuanya. Kompresor sebaiknya ditiup dulu ya bosku. Ini bagian ini lubang-lubang ininya. Nih lagi supaya kotoran yang di dalam sini nih
lubang-lubang sini nih ntar kotorannya keluar bosku. Bagusnya karena kita belum memiliki kompresor, kita tiup aja menggunakan mulut ya bosku. Oke, usahakan sampai bersih ya bosku bagian dalam ini, karena ini sangat penting sekali berpengaruh pada performa motor anda, tarikan motor anda ya. Kita tiup saja, jangan sampai kotor, masih kotor kita biarkan bosku, itu nggak enak. Pasang ininya jangan lupa. Oke, ini dulu seperti ini bosku, kita putar-putar lagi aja, masuk. Karena kalau ini langsung dipaksa biasanya patah bosku ininya, ini kan sangat itu. Setelah dilepas covernya, kemudian mulai satu persatu dari mulai filter udara, kemudian saluran apa mas? Saluran bahan bakar. Saluran bahan bakar. Itu melepas melepas apa itu yang dilepas baut mur manipol. Saluran bahan bakarnya dulu dilepas dulu mas, nanti siap-siap obeng, ambil obeng plus atau baut ini nutup mas, untuk menutup saluran. Ya sing ditutup nanti mas, diketok kesik, diperlihatkan. Nah ini adalah menutup saluran dari apa mas? Dari tangki menuju ke karburator.
lepas capnya. Setelah dilepas capnya, kemudian proses pembongkaran karburator. Nah, kemudian proses pembongkaran karburator. Buka mangkokannya dulu. Nanti sambil dijelaskan, Mas, kalau bisa. Nanti kalau yang ditanyakan. Sambil identifikasi komponen. Nah, ini namanya apa ini? Pengapung. Ya, pengapung atau pelampung. Terus, ini ada 2 saluran. Ini apa ini? Ini loh. Ini main jet. Ya, main jet. Pilot jetnya? Yang ini. Yang kecil. Ya. Fungsinya? Kalau yang ini untuk menaikkan bahan bakar dari wadah karburator ini. Ya, pada putaran RPM. RPM Atau pasti gas. Ya, itu pada RPM tinggi. Ya, RPM. Ya. Lanjut, buka. Dibuka ini. Kita buka. Kita bersihkan semua. Ya. Pen pelampungnya, kemudian pelampungnya, jarumnya. Nah, fungsi pelampung dan jarum apa, Mas? Fungsi pelampung dan jarum. Ya. Untuk memasukkan bahan bakar dari tangki ke karburator. Dan Ya. setelah dari mangkok karburator penuh, otomatis jarumnya akan naik sendiri. Ya. Dan menutup. Karena didorong oleh Pelampung. pelampung. Ya. Terus. Dah, bersihkan dulu. Nah, ini dibersihkan dengan kuas. Dengan cairan bahan bakar. Kemudian silakan
Langkah selanjutnya apa? Semprot. Ya, dibersihkan dengan udara bertekanan tinggi. Ya, sambil nunggu penuh dulu anginnya. Setiap lubang harus bersih. Pastikan tidak ada kotoran. Kemudian ini lubang-lubangnya dibersihkan. Nah, dirasa bersih, setelah kering kemudian dipasang kembali. Main jet dan pilot jetnya dipasang lagi, jangan sampai kendor. Bayar nalon itu. Mau bayar nalon. Sik. Sik. Sik, kita stop. Nih. Yang dipasang apa itu? Cuk. Cuk. Cuk dan skep dipasang dulu. Nah, ketok.
Saluran bensin, buka, langsung pasang. Bentar. Kalau ini kerannya otomatis atau Vakum. vakum ya? Ya. Nah, vakum. Berarti sebenarnya nggak usah ditutup. Bisa loh? Bisa. Bisa. Karena vakum. Karena di keran kan ada dua. Ya. Yang manual karo Vakum. vakum atau otomatis. Sekarang kita setelah praktek nonton video kan, terus praktek, berarti kemudian tadi kasih soal. Nah sekarang silahkan kita diskusi dulu, karena cuma 2 orang kita diskusi dulu. Yang mau ditanyakan apa? Ataupun langsung soal. Pertama apa? Prinsip kerja. Prinsip kerja dari bahan bakar bensin. Prinsip kerjanya menggunakan nah, betul. Berarti ini cairan atau zat cair itu mempunyai energi potensial. Berarti akan mengikuti arus atau dari yang lebih pendek, tinggi ke rendah. Nah, kemudian di situ berarti tidak menggunakan pompa, tidak menggunakan pompa karena tidak perlu. Karena apa? Sudah menggunakan energi potensial dari ventilasi energi. Jadi dari sisi kerjanya dari dialihkan dari tangki terus ke keran, saringan, adalah karburator, betul. Terus karburator baru masuk ke ruang bakar. Ya, betul. Nah, kalau masuknya ruang bakar bentuk apa? Kabut. Berarti fungsi dari karburator untuk mencampurkan antara bahan bakar dan udara. Identifikasi komponen ya. Tadi yang dibongkar apa saja? Sudah bisa diidentifikasi tadi. Karburator, ya itu dalam karburator ada mesin, terus pilot jet, pelampung, jarum, penampung. Kemudian sing di luar karburator, sing berhubungan dengan bahan bakar. Itu masih dalam karburator. Kan tadi tangki, terus habis ke tangki, selang, terus keran atau vakum, terus baru karburator kan. Nah, ini yang nempel di karburator yang gunanya untuk nyari udara biar orang filter udara yang kemudian sudah kemudian apa? Ini apa?
Yuk tadi dibahas. Saya jawab. Karena menggunakan energi potensial dan nilai gravitasi. Sehingga tidak menemukan Apa? terus yang terakhir Apa yang Anda ketahui tentang sistem berjawab. untuk Ayo, cuk, ayo. Cuk itu biasanya kan di awal start, pas awal start, habis start. Ngopo ada betul cuk? biar bensinnya lebih banyak Biar bahan bakar lebih banyak masuk ke ruang bakar. Makanya cuk, gitu. Sistemnya macam-macam. Kalau yang apa itu namanya? Yang ada kator, ada supply, ini ditutup kok, ditutup. Akhirnya apa? Yang lewat cuman yang dari saluran udara ini, sing steri dari angin atau saluran udara masuk ke ruang tamu langsung. Jadi yang udara ditutup, tetapi yang masuk dari saluran pilot jet. Nah, ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Itu. Mungkin kita coba dulu pelajaran pada kesempatan ini. Semoga nanti tidak ada apa ya. Kalau ada kesulitan nanti silahkan tanya. Dan semoga nanti apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Jangan patah semangat untuk belajar, karena belajar itu penting. Walaupun kalau nanti kalian sudah lulus, saya harap jangan berhenti belajar. Dan itu dulu. Sudah ada pertanyaan? Kita belajar dengan doa untuk kepercayaan dan agama kita masing-masing berdoa mulai. Cukup. Nah, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.